Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Edi Susilo Dan saya Bening Percika Hidayatullah. Saya Bangke Dewan Hidayat. Saya Gabriela Restanti Putri. Saya Chandra Widyasmara. Saya Musafa. Dan saya Raditya Jiseno. Nah, di sini kami akan menjelaskan istilah-istilah yang ada di peternakan dalam video selanjutnya. Ayo. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam peternakan ya Mas Musafa. Betul sekali. Mungkin cukup banyak ya Mas Musafa yang Benar. ada di peternakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu peternakan dulu. Dan kita lanjutkan tentang manajemennya juga. Jadi di istilah-istilah nanti akan membantu untuk efisiensi dan efektivitas dalam usaha peternak. Betul kan Mas Musafa? Betul sekali. Yang pertama ini kita akan menjelaskan apa Mas Musafa? Untuk penjelasannya akan ada ransum, konsentrat, feed aditif, dan feed suplemen. Oke. Semua itu masuk dalam subtema apa sih Mas Musafa? Jadi itu merupakan manajemen pakan dan nutrisi dalam suatu peternakan yang sangat penting dalam proses industri dalam peternakan. Ya, pentingnya nanti pastinya akan membantu efisiensi dan efektivitasnya. Betul. Yang pertama ada ransum yang Mas Musafa. Nah, ransum sendiri adalah campuran dari berbagai bahan pakan yang disediakan untuk ternak dalam waktu 24 jam untuk memenuhi nutrisi pada ternak. Ransum sendiri harus mengandung protein, sumber energi, mineral, vitamin, dan air yang seimbang. Diri Mas, untuk hidup pokoknya. Selain itu untuk bereproduksi. Oke, Atau iya, benar. dalam produksinya seperti produksi telur, daging, dan lain-lain. Oke. Yang kedua ada konsentrat. Konsentrat merupakan pakan sumber energi yang biasanya ditambahkan ke dalam ransum untuk memenuhi kebutuhan ternak. Nah, konsentrat ini memiliki fungsi untuk mempercepat pertumbuhan ternak, mendukung pertumbuhan ternak. Lalu ada contohnya konsentrat yaitu seperti bungkel kedelai, jagung, dan lain-lain. Yang selanjutnya feed additif. Feed additif merupakan pakan imbuhan atau pakan tambahan yang diberikan kepada ternak dalam jumlah kecil. Nah, fungsinya untuk menjaga kesehatan ternak, efisiensi pakan ternak, yang nantinya juga akan mempengaruhi pertumbuhan ternak. Nah, feed additif itu bukan bahan pakan sumber nutrisi, tapi berfungsi untuk membantu biologis ternak. Contohnya ada prebiotik, probiotik, enzim, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada feed suplemen. Feed suplemen sendiri adalah bahan pakan tambahan yang digunakan untuk melengkapi kekurangan zat nutrisi yang ada di ransum. Zat ini biasanya adalah premix, terus ada asam amino, protein, mineral, dan lain sebagainya. Feed suplemen sendiri berfungsi sebagai menambahkan produktivitas dari si ternak sendiri. Selanjutnya ada menjaga kesehatan dan lain-lain. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait konsumsi dan pertumbuhan ternak. Nah, di mana tadi kita udah membahas terkait istilah-istilah yang ada di dunia pakan di peternakan. Selanjutnya kita akan membahas ke dombanya langsung. Oke. Di situ nanti ada feed LCR dan ADG. Dan selanjutnya gimana Mas? Nanti akan dijelaskan oleh Mas Edi pertama, feed intake. Baik, yang pertama ada feed intake. Nah, feed intake apaan? Feed intake itu adalah jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak dalam periode tertentu. Biasanya dihitung dalam ekor. Nah, feed intake digunakan dengan tujuan untuk mencari tahu pakan yang dikonsumsi itu seberapa banyak. Dengan rumus ada di bawah ini. Nah, hal yang mempengaruhi dari feed intake itu diantaranya ada palatabilitas pakan, umur ternak, ada keadaan eksternal seperti suhu lingkungan, kelembapan, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah average daily gain atau pertumbuhan bobot badan harian, di mana ternak itu akan mengalami pertumbuhan bobot badan harian setiap harinya, yang dimana akan ditemukan rumus yaitu bobot awal dan bobot akhir. Nanti dimasukkan, semisal kita ada pemeliharaan 30 hari, dengan domba itu estimasi 30 kg, pertambahan bobot badannya
di akhir menjadi 35. Jadi 35 dikurangi 30 dibagi lama pemeliharaan yaitu 30 hari. Nah, di situ nanti akan ketemu BBBH atau average daily gain. Nah, ADG itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti genetik, lingkungan, dan hal-hal lain yang mempengaruhinya, eksternal maupun internal. Yang selanjutnya ada FCR. Yang terakhir itu ada FCR. FCR sendiri merupakan feed conversion ratio yang menentukan jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak yang nantinya akan menghasilkan berapa kilo bobot badan atau berapa produksi yang dapat dihasilkan oleh si ternak itu sendiri. FCR ini sendiri semakin rendah nantinya akan menunjukkan bahwa pakan itu berhasil dalam membuat produksi si ternak itu sendiri. FCR ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama itu ada genetiknya itu akan sangat mempengaruhi karena seperti domba merino, domba Texel dan domba-domba lainnya itu akan sangat berbeda dalam genetiknya untuk menghasilkan berapa bobot badan produksinya. Selanjutnya ada kandang dan kondisi lingkungannya. Kandang-kandang yang berbeda nantinya pasti akan membuat perbedaan dalam suatu bobot mempengaruhi faktor produksi dari si bobot badan itu sendiri. Selanjutnya itu ada pakannya sendiri. Pakan yang bagus nantinya pastinya akan menghasilkan bobot badan yang bagus juga dan mempengaruhi kecernaan si domba-domba tersebut. Nah, si FCR ini nanti dapat dihitung dengan rumus di bawah ini. Nah, itu tadi adalah pembahasan terkait konsumsi dan pertumbuhan bobot badan, pertumbuhan ternak. Yang selanjutnya kita masuk pembahasan terkait akhir. Oke, yang terakhir ada hal yang krusial di mana ada afkir dan mortalitas. Afkir sendiri ini adalah kegiatan mengeluarkan ternak dari kelompok dikarenakan ternak ini sudah tidak produktif atau sudah tidak layak untuk dipelihara kembali. Dalam pengafkiran ini, peternak memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya adalah produksi yang menurun, kemudian usia yang terlalu tua, serta gangguan pada sistem reproduksinya. Lainnya ada Mortalitas. Mortalitas merupakan presentase jumlah ternak yang mati selama periode pemeliharaan. Mortalitas digunakan sebagai indikator keberhasilan manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak. Semakin rendah mortalitas, maka semakin baik sistem pemeliharaan yang diterapkan. Adapun rumus untuk menghitung mortalitas. Penyebab mortalitas yaitu ada penyakit, padatan kandang tinggi, kualitas pakan buruk, dan sanitasi yang tidak diterapkan dengan baik. Oke teman-teman, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.